Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mantap sekali, luar biasa ini ya. Oke, hari ini kita seperti biasa ya. Sebelum belajar kita berdoa. Tapi untuk menambah ya semangat kita, Bapak ada ice breaking nih ya. Silakan diikuti. Nanti setelah itu baru kita berdoa. Oke ya, anak. Bapak buka nih ice breakingnya ya. Dengan kita siapa? Menye. Kau ni dah sedang tak bulan. Oke, kita mulai aja ya. Apa lah? Baterai ni mana? Nak belas baterai ni. Oke, masih ingat kan ice breakingnya? Satu jari kanan, satu jari kiri, tiga jadi dua, jadilah jembatan dua. Dua jari kanan, dua jari kiri, tiga jadi empat, jadilah kamera jepret. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, tiga jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, tiga jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, tiga jadi 10. Marilah berdoa. Oke, mari kita berdoa bersama. Doa dipimpin oleh Raka, ya. Nggak apa, kita sama-sama doanya tapi dipimpin oleh Raka. Oke, silakan Raka. Kita berdoa sebelum belajar. Nggak apa-apa, kita sama-sama di roti isinya sama. Oke, ayo teman-teman. Siap gerak, siapkan dulu ya. Siap gerak, siapkan dulu. Siap. Marilah kawan-kawan sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman alim. Oke ya, setelah berdoa ya. Nah, biasanya untuk lebih semangat nih, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan berdiri semuanya.
kita tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu artinya apa? Kita dapat menambah semangat, ya. Semangat apa? Semangat nasionalisme, ya. Semangat kebangsaan. Kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, ya. Setelah kita menyanyikan bersama, Bapak mau absen dulu nih, ya. Kehadiran teman-teman semua nih, ya. Anak-anak yang pintar, yang penuh semangat, ya. Nah, luar biasa sekali, ya. Oke, hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah, ya. Hadir semua hari ini. Nah, pakaiannya udah rapi, ya. Kukunya gimana? Oh, ya, oke, kukunya udah rapi juga, ya. Nah, jangan lupa, ya, kuku kita harus bersih dan potong, ya, rambut, ya. Kalau perempuan memakai jilbab, laki-laki rambutnya harus potong panjang, oke, ya. Jadi untuk hari ini, ya, kita harus tetap semangat, ya. Semangat dalam belajar, ya. Makin hari harus makin semangat. Hari ini jadikanlah hari terbaik kita, ya, dibandingkan hari kemarin, ya. Kalau hari ini lebih baik, belajarnya lebih semangat, nah, berarti kita termasuk orang yang ciri-ciri orang yang sukses, ya. Ciri-ciri orang sukses adalah hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, ya. Itu kita kembalikan lagi kepada Allah Sang Pencipta. Oke, baik anak-anak, ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ya, sebelum Bapak menyampaikan tujuan, apa sih? Hari ini kita belajar apa sih? Tema apa sih? Ya, apa tujuannya? Nih, Bapak ada permainan nih, ya. Namanya snowball. Apa namanya? Snowball. Namanya adalah snowball. Nah, kita pernah bermain, kan? Nah, nanti kalian buat pertanyaan, ya. Pertanyaan nih, misalnya kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, ya. Kan ada itu secara generatif dan secara vegetatif. Nah, ini dia. Nanti kalian buat pertanyaan, ya. Boleh, misalnya perkembangan biarkan secara generatif apa itu? Atau contoh, ya. Atau boleh. Nanti lempar aja, ya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Oke, Bapak lempar dulu nih, ya. Lempar nih. Nah, silakan. Faiza, lempar bebas, lempar ke sebelah kelompok lain juga boleh, ya. Dilempar nanti, tapi kamu buat pertanyaan dulu. Nah, kamu buat pertanyaan dulu. Nah, gimana pertanyaan dulu, Pak? Nggak apa-apa, silakan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaan? Ya boleh. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Perkembangbiakan? Secara vegetatif. Oh ya, apa tuh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Ingat yang vegetatif, ya. Apa itu? Silakan dilempar saja. Nah, jawabannya apa ini, Pak? Vegetatif secara apa? Pintar sekali. Perkembangbiakan secara tidak kawin. Oke, ya. Nah, ini namanya permainan snowball. Permainan ini ada hubungannya dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu kita masih, ya, membahas tentang perkembangbiakan, ya. Tapi perkembangbiakan kali ini tentang hewan, ya. Hewan secara generatif. Ya, secara apa? Generatif. Kalau tadi kan tumbuhan secara tidak kawin, ya, vegetatif. Ini lawannya. Lawannya vegetatif adalah apa tadi? Generatif pasti otomatis secara kawin. Yang normal lah, yang normal. Oke, ya. Baik anak-anak, ya. Nah, jadi hari kita memasuki ini berhubungan dengan tema kita, yaitu tema 1. Ya, kita belajar di tema 1, subtema 2. Ya, kalau kemarin kan tema 1 tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, ya, baik secara generatif maupun secara vegetatif. Sekarang kita masuki pelajaran yang perkembangbiakan hewan secara generatif, ya. Nanti kamu akan tahu apa itu generatif, ya. Apa ciri-cirinya, seperti apa, ya. Oke, untuk memperkuat, ya, tujuan kita pada hari ini,
Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke. Nah, ya, tujuannya adalah ya. Baik, Bang. Simak ya. Tujuannya apa sih hari ini ya? Nah, ini dia ya. Tujuan kita pada hari ini adalah setelah mengamati dan mencari informasi ya, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar dengan benar. Nah, ini adalah pelajaran tema 1 ya, subtema 2 di kelas 6 ya. Nah, kemudian setelah berdiskusi, nanti ada diskusi nih. Nanti Bapak akan membagikan kelompok ya, nanti ya. Yaitu setelah berdiskusi siswa mampu menganalisis ya. Menganalisis kita mencari tahu apa sih penyebabnya ya, hewan yang ovipar itu seperti apa sih ciri-cirinya ya. Nah, apa sih perbedaannya? Itulah yang disebut dengan analisis ya. Analisis kita seperti dokter menganalisa kan. Nah, ini penyakitnya apa nih? Apa keluhannya? Nah, itu namanya diagnosa atau dianalisis dulu ya. Ini apa penyebabnya kok bisa kena muntaber gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan diskusi ya, diskusi kelompok. Siswa mampu mengevaluasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah menyampaikan secara lisan hasil pengamatan siswa dapat membuat laporan ya dalam bentuk peta pikiran. Kemudian yang kelima, melalui kerja kelompok juga ya, jadi mampu membuat peta pikiran dengan konsep utama adalah perkembangbiakan hewan secara generatif ya, seperti ovipar tadi ya. Kemudian setelah mendengar teks, nah ini kita masuki pelajaran bahasa Indonesia. Kalau tadi tentang jelas tentang IPA kan. Nah, sekarang kita bahasa Indonesia nih, yaitu mendengarkan teks tentang hewan ya. Siswa mampu menemukan ide pokok. Ini adalah lanjutan dari yang kemarin ya. Nanti langkah-langkahnya kita tahu kan. Menemukan apa? Ide pokok dan menyajikan dalam bentuk tabel. Nah, kalau kemarin itu dalam bentuk diagram, sekarang kita dalam bentuk tabel ya. Tabel cukup 2 saja ya. Nah, oke, tidak banyak. Kemudian setelah yang ketujuh, setelah melakukan kegiatan pengamatan ya, peserta ini mampu menuliskan kesimpulan hasil pengamatan dengan teliti. Terakhir, setelah menuliskan kesimpulan hasil pengamatan, siswa mampu mempresentasikan kesimpulan dari hasil pengamatan dengan benar. Nanti kalian akan mencari informasi ya, seperti kemarin tuh, bisa dari buku tematik ya, bisa dari bahan ajar. Nanti Bapak akan bagikan bahan ajar ada bahannya, dan bisa juga menggunakan laptop ya. Kalau laptopnya terhubung dengan internet, nah bisa mencari menggunakan internet atau di pustaka juga boleh ya. Oke, dan tahu semua tujuan kita apa ini? Apa? Belajar. Belajar ya. Jadi belajar mengidentifikasi ya cara apa perkembangbiakan hewan secara apa? Generatif. Apa tuh? Secara ovipar, lagi vivipar, pinter, Faisal. Dan secara ovovivipar ya. Oke ya, kita lanjutkan. Bapak akan memberikan gambar nih ya, akan menyajikan gambar dalam bentuk PowerPoint ya. Nah, kita hari ini belajar dengan PowerPoint. Semoga bisa mengikuti ya. Oke, perhatikan ya tampilan di layar kaca Anda. Nah, ini ya. Jadi hari ini kita ya belajar ya tentang apa ya? Perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, ini tampilannya nih ya. Kita lihat ya. Seperti apa tampilannya? Dalam bentuk gambar ya.
Sudah kelihatan gambarnya? Apakah? Ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan. Apakah kamu pernah melihat hewan yang bertelur? Pernah? Nah, lihat gambarnya nih. Macam-macam kan? Kalau hewan ada kobra, ada penyu, ada kupu-kupu, ada burung merpati ya, angsa, komodo, ya, ayam dan sebagainya ya. Nah, ini semua termasuk hewan ya yang berkembang biak secara apa ya? Ya. Nah, nanti kamu cari tahu. Ya, cari informasi sebanyak mungkin ya. Cari informasi sebanyak mungkin. Nah, melalui pengamatan ya. Nah, boleh melalui apa saja ya? Melalui nanti dari buku tematik ya, bahan ajar maupun nanti dari mana? Pustaka. Ini kita sekarang udah zaman canggih nih. Kita menggunakan internet. Itu zaman sudah begitu canggih, ya, canggih sekali. Ya, kita menggunakan laptop, handphone dimanapun, ya, dengan siapapun, ya. Nah, kapanpun kita bisa menggunakan internet untuk mencari informasi, apalagi informasi tentang pelajaran. Oke, untuk memudahkan kalian ya dalam belajar ya, dalam bekerja sama ya. Bapak akan membentuk kelompok seperti biasa ya. Kita membentuk kelompoknya ini harus campur nih ya. Ada yang laki, ada yang perempuan. Kebetulan alhamdulillah ada laki-laki ya, ada ya. Sudah ini ya. Kelompok 1 ya, biasanya kelompok 1 dari kemarin dari kiri ya. Kita coba nih kelompok 1 dari belakang ya. Nah, gantian dong ya kelompok 1. Oke nih, kelompok 1 ya nih. Kelompoknya Muti ya. Nanti kamu tentukan ketua kelompoknya siapa. Nanti Bapak akan bagikan RKPD-nya ya. Oke, ini kelompok 2 ya, kelompok 2. Siap ya. Ingat kelompok 2, siapa ketuanya? Boleh. Ketua hanya sebagai ini aja. Nanti yang bekerja sama di anggota. Nah, ketua yang sebagai apa namanya? Tanggung jawab aja ya. Nah, berarti sama-sama. Oke. Terserah mau opsi boleh. Ini kelompok 3 ya. Dan ini kelompok 4. Oke. Ya, kelompoknya sudah terbentuk ya. Bapak akan membagikan RKPD ya. Oke. Ini namanya apa? RKPD ya, RKPD. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Ini namanya RKPD. Kelompok 1. Oke, silakan buat nama kelompoknya. Namanya siapa? Ketuanya siapa? Nama anggotanya siapa? Buat namanya dulu ya. Di situ ada petunjuknya. Baca petunjuknya ya. Cara pengisian RKPD. Udah ya? Ini kelompok ya. Ini kelompok satu lagi dari pelajari KPD-nya ya, dipelajari apa yang menjadi tugasnya ya. Oke, terus yang paling penting adalah buat nama kelompok ya. Siapa aja buat siapa silakan. Ini sambil kalian membuat nama kelompok, Bapak akan bagikan bahan ajar ya. Nah, gunakanlah bahan ajar ini untuk mencari informasi yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya ya. Nanti kalau kurang boleh mencari di internet ya atau di pustaka. Nah, nama kelompoknya siapa? Anggotanya kalau ya. Oke ya. Nah ini sudah. Ini sudah ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah ya, kelompok 3 sudah mana ya, kelompok 4 sudah. Oke, mulai bekerja ya. Bagi tugas dulu, boleh bekerja, bagikan tugas ya. Oke, silakan ya. Satu kelompok ada 4. Berarti tulis sesuai dengan jumlah anggota saja. Oke. Dan ada yang udah buat nama, alhamdulillah ini udah buat nama. Oke. Ini gimana? Sama.
Sama terus ya. Oh ini kasih tahu itu luar biasa nih kamu nih. Oh ini yang ini bahan aja. Ini namanya RSAPD, itu lembar tugas. Tadi ganti jangan tahu dari orang. Itu ada bukunya ya, ada apa? Silakan dipelajari. Udah, oke, sudah. Siapa yang baca? Jadi bang. Kalau apa? Nafas baca. Baca tuh ajarnya ya. Nah, sama buku tema tematik ya. Ya. Nah, tematik. Ada di halaman berapa? Tentang hewan. Tema gua benar sekali ya. Nah, ya, hewan. Hewan sudah ada kan? Nanti terus dia Viva ya. Boleh dibaca di buku tema halaman 65 ya. Di buku tematik halaman 65. Nah ini nama ketua, nah, ini nama anggota, ini nama ketua, ya. Dan ketiga nama lupa loh, ya. Itu yang paling penting untuk nilainya bagus, nama kelompoknya lembaga ya. Itu kami nulis nilai siapa ya? Ya gimana? Nama? Oh itu nama kelompoknya. Benar. Nama kelompok. Nama kelompok satu ya. Saya siapa tulis satu ini? Juga ya. Oke, benar ya. Yang itu nama kelompok. Tadi kelompok ya. Kelompok nanti disambungnya buat dua. Atau dicetak saja ya. Nama paling atas seperti ini ya. Nanti dicetaknya tuanya semua ya. Ini kedua, kedua tulis sini. Nama kelompok. Oh ya, saya. Oke, silakan ya. Oke, silakan dicari. Ini tidak bisa ya. Silakan dicari di internet boleh ya. Pintar ya. Jelaskan cara apa Viva? Silakan. Dalam bentuk Dari mana ini baca. Ya. Nah, dikerjakan. Jangan tulis ini aja. Dikerjakan terus nanti itu kan ada pertanyaan ya. Nanti dibagi tugas lah ya, bagi tugas. Yang ini mungkin tugasnya apa ya? Nah, kelompok membagikan tuh. Nah, oke, benar ya.
Oke, silakan. Nah, Saya tanya. iya benar. Iya. Iya, tulis saja. Oke, dengan pertobatan hewan secara apa? Oh, ya tadi opa ya. Opa dan opo, opa. Nah, boleh singkat saja. Aku juga sudah. Udah tengok orang itu. Kemudian lagi. Kalian naik batu kalian yang nulis kok. Jadi guys, dulu Ada tentang pertama. Benar lah dulu. Apa kita baca anak? Tak apa lah, awak je lah tulis. Awak dia. Tolonglah lah. Tak apa lah apa. Apa ni? Iya nampak ni. Iya lah. Iya lah. Dah jadi kat buku dah apa? Tak nampak. Boleh juga. Ambil bila. Sini boleh. Apa? Asal sini benda tu. Bacakan nomor 2 lagi. Pakai semua dulu. Nomor 2. Nomor 2. Astagfirullah. Oke, silakan. Jelaskan tentang Bapak. Belum. Oke, ya. Oh, ada internetnya. Internet ada. Vegetatif atau hewan generatif vegetatif kenapa? Kita membaca dari MRV. entes. Dengan langsung. Oh ini. Oke. Nah, kerjakan pelan-pelan ya, apa? Ya. Nanti kalau ada yang belum jelas, boleh ditanya. Nah, sementara baca dulu bahan ajarnya ya. Nah, bahan ajarnya, buku ya. Dipelajari. Nanti kalau nggak ditemukan, baru dicari di internet. Buka Ya. 10 menit dan Oke, kerjakan aja pelan-pelan ya. kurang apa nih? Seper. Dia tulis dulu. Oke, nanti setelah ini kita akan apa? Mato. Setelah ini kita kalau udah siap nanti kita akan menyajikan ya, menyajikan hasil pengamatan kalian ya. Nanti kalian akan presentasi nih ke depan ya. Nah, Bertemu dengan apa sih ya perkembangbiakan hewan itu ya? Ciri-cirinya apa ya? Oke. Bertemu dengan sel. Tadi bertemu dengan kelamin betina. Baik ya. Sel telur. Oke. Buka burung. Buka kurung. Tidak muat. Udah dah muat. Bawah dan telur. Mati betul. 10. Dah baca nomor 3. Sebutkan berlalu selam. Sebutkan hewan yang sebutkan hewan yang pun berkembang. Hewan apa? Allah. Hewan. Kembang dia dengan opipan. Minyak. Internet. Gimana internetnya lancar? Tidak kak. Tidak pak. No internet. Parah. Oh. Main. Apa nasi? Ayam. Ada. Ada sinyal. Mati ya. Ayam. Angsu. Oke, gimana? Jam sudah? Pak tadi. Ya? Oh iya, ada apa? Nanti. Angsa nih. Nah, jadi bahan ajarnya ada temannya yang atau di buku tematik. Nah, ya. Atau yang bawa handphone boleh silakan. Boleh pakai apa kan? Boleh. Rafa kasih jalan kan semua ayam, angsa, kuku dan semua dari burung yang Semua jenis. Semua jenis burung. Iya, bagus. Oh, pipipannya ada Luar biasa. Ya. Hewan berkembang secara betul dan ayam.
internet. Ini bisa ya? Internetnya bisa ya? Serangga dah. Nah. Sebutkan Nanti internet nggak bisa banyak ya. Karena kan Udah. Ya. Apa? Jadi Biar aku nanti itu kan. oke sebentar. Pak itu juga sekolah mana? Apa pula kalian tak mau maju semua? Nggak mau kelompok siapa? Udah aku maju. Kambing, kucing, kuda, itu paus dan badan Kira pertanyaannya? kita kelompok. Kan orang. Sudah. Ada. Kucing. Haus. Belum lagi. Haus. Belum. Haus dulu. Silakan. Dan biru dan tidak. Dan Nih, tadi udah bisa. Ini pertanyaannya. Apa? Coba nih memang dia sebentar. Bukan hewan yang bersemangat ya. Betul juga. Ovovivipan. Bukan. Bapak kamu hewan. Maju nama. Tadi yang mana? Sama apa? Coba mana? Boleh boleh. Silakan ya. Di belakangnya juga boleh. Pak tadi internet. Ya. Tadi internet. Dimatikan hotspot. Hotspot ini dimatikan? Tidak sih. Turun naik. Sudah tenang. Turun naik. Udah Pak, udah. Bisa. Nah, Nanti ini nggak stabil ya. hiu. Ya. Ikan. Ikan yang tadi. Udah lama cepat dalam ikan tadi. Ikan tadi udah dapat. Udah siap. Ikan gupi. Hah? Ikan gupi PPY. Oke, ya. Silakan dikerjakan ya. Oh, alhamdulillah udah hampir selesai nih ya. Udah hampir selesai. Oke. Silakan. Mak macam mana ni? Nah, dia bisa di layar sentuh ya. Pakai layar sentuh bisa kok. Ya. Oke, mantap sekali kelompok satu nih ya. Luar biasa kelompok satu. Oke, gimana? Udah? Oke. Udah? Oke, lanjutkan. Apa? Sebutkan hewan.
gerak ya. Pelan-pelan. Fokusnya di depan aja. Lancar ya kelompok satu ini ya, luar biasa ya. Kelompok satu ini memang lah kompak sekali. Bajunya kuning semua lagi. Wah, mantap. Ayo, kita berapa? Dia tadi itu baca. Baca, kalau berarti ada. Kan ada tulis masih enggak. Dia kalau tinggal baca enak kan? Kalau yang ini nggak bisa nyebutnya. Sama yang mungkin ada kok bang, luar biasa nih. Kelompoknya, luar biasa. Berapa? Berapa? Tiga nih bang. Silakan. Udah siap. Kecil dah tuh. Kecil sama. Oh, nanti tulisannya. Orang maju pokoknya prestasi dan nyesal sudah mencari tadi. Ya kita belum prestasi kan. Baca. Alhamdulillah. Kelompok luar biasa memang ya. Siap ya. Maju lagi maju. Boleh. Kelompok juga ya gantian ya. Ya. Mananya? Nah. Oh, benar ya. Ada yang bertanya bentar. Bentar. Ini lampunya silau ya. Kita masukkan dulu lampunya. Ya, tutup dulu. Kita tutup. Oke. Nah, betul ya? Betul. Kapan? Baca yang itu tadi yang pertama kata dulu. Bentar. Bentar. Lagi sekali lagi. Terus. Tidak dipencet. Oh, carinya di situ. Oke, silakan. Kelompok berapa nih? Perkenalkan dulu kelompoknya ya. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas dari LKPD. Oke, silakan. Jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar. Ovipar merupakan proses perkembangbiakan pada hewan yang dilakukan dengan cara bertelur. Jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Ovovivipar adalah cara berkembangbiak hewan yang prosesnya melalui bertelur dan beranak atau melahirkan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi? Nah, kelompok berapa nih? 3. Silakan kelompok 3. Ya, silakan maju. Nah, silakan perkenalkan nama kelompoknya dulu. Kami dari kelompok berapa? Ya, akan Oke, silakan.
ovipar adalah perkembangan biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Contoh hewan ovipar adalah ayam, bebek, angsa. Ovipar adalah perkembangan hewan yang dilakukan dengan cara berlarian. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu memiliki kelenjar telur, memiliki daun telinga dan tubuh diliputi rambut. Contoh hewan ovipar kucing, anjing, dan sapi. Ovipar adalah kombinasi dari dua cara berkembang biak yang telah dibahas sebelumnya, yakni ovipar dan vivipar. Ciri-ciri hewan ovipar tidak memiliki ciri-ciri khusus atau mencolok, tetapi secara fisik hewan ovipar memiliki ciri-ciri seperti hewan ovipar. Contoh hewan ovipar itu ikan hiu, kuda laut, dan ikan pari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berapa tadi? 2. Dan silakan perkenalkan dari kelompok mana? Oke, kelompok 4 silakan dibaca. Nah, ya oke, suaranya yang lain ya. Tetap yang ada suara yang di depan aja ya. Yang lain tenang. Oke, silakan biar dengar suaranya ya. Ovipar hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-cirinya ia tidak memiliki daun telinga. Contoh ayam, komodo, merpati. Vivipar hewan yang berkembang biak secara bertelur. Ciri-cirinya memiliki daun telinga. Contoh kambing, kucing, anjing. Ovovivipar hewan yang berkembang biak secara bertelur dan beranak. Ciri-cirinya melahirkan dan bertelur ya. Oke. Silakan dari kelompok mana? Dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah cara makhluk hidup untuk membuat keturunan. Oke, terus lanjut. 2. Menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan bertemu dengan sel betina. Oke. Dah? Dah, boleh duduk. Cukup. Oke, kita lanjutkan ya pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oke, lanjutkan ya. Bahasa Indonesia. Nah, sekarang boleh buka buku tematiknya ya, buka tematik halaman 65. Di situ ada bacaan tentang ovovivipar ya. Tentang bacaan ovovivipar. Itu benar. Ini buka. Wah. Oke, selanjutnya tentang bahasa Indonesia ya. Apa kebuan? Lagi? Ya. Ya. Oke, Oke. Nah, sebelum bahasa Indonesia ya. Nah, oke. Bapak ada yang lupa nih ya. Kita dan tadi kan semuanya sudah presentasi kan? Semuanya sudah maju ya. Dan kita evaluasi semuanya IPA-nya ya, hasilnya bagus ya. Semuanya lengkap ya. Nah, Bapak akan ini ya menampilkan apakah sesuai enggak
yang kalian tadi dapatkan ya, hasil jawaban atau hasil pengamatan ya yang sudah dipresentasikan ya. Apakah yang kalian tampilkan itu sama dengan materi ya, sama dengan materi yang Bapak tampilkan di PowerPoint. Tadi kan Bapak sampaikan nih secara sekilas ya, secara sepintas tentang apa itu ya perkembangbiakan secara generatif ya. Nah, kok ada ya hewan berkembang biak secara bertelur ya? Kenapa? Nah, ya sebelum kita tutup pelajaran IPA ya, Bapak akan menyampaikan materi secara lengkap ya. Bapak akan menyampaikan materi secara lengkap tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, baik itu ovipar, vivipar maupun ovovivipar. Apakah yang Bapak sampaikan ini itu sama ya dengan hasil yang kalian cari bersama kelompok masing-masing ya. Nah, Bapak di sini hanya memperkuat saja ya. Tugas Bapak sebagai guru hanya memperkuat materi-materi ya. Akan membandingkan nih ya. Nah, hasil pencarian ya, informasi dari siswa dengan guru apakah saling melengkapi atau saling memperkuat. Nanti kalau ada kekurangan, Bapak yang akan melengkapi. Oke ya. Silakan diikuti ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan secara sepintas saja. Nah, seperti video yang kemarin ya. Video kemarin kan sudah tuh. Habis itu baru putar sampai habis. Nah, baru ternyata semuanya sudah menguasai ya. Nah, tadi kita sampai di sini nih. Tadi kita sampai di sini tadi kan? Sampai di sini apakah kamu pernah melihat hewan bertelur? Nah, ya. Lihat ya. Selanjutnya ini dia ya. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tadi apa? Perkembangbiakan apa tadi? Perkembangbiakan, ada yang tahu kelompok 1? Oke, kelompok 2, kelompok 3 berarti. Oke. Perkembangbiakan adalah cara makhluk hidup untuk membuat keturunan. Luar biasa sekali ya. Benar jawabannya ya, adalah perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Makhluk hidup berkembang biak untuk apa? Untuk mempertahankan kelestariannya. Oke, jawaban Bapak ini kalau sama dengan jawaban kalian berarti kalian luar biasa ya. Berarti sudah tercapai tujuan ya yang kita rencanakan pada hari ini, yaitu siswa dapat mengidentifikasi ya cara perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Oke. Perkembangbiakan ini ternyata perkembangan itu ada dua, tumbuhan dan hewan. Manusia, nah maaf, di sini kita membahas tentang makhluk hidup berupa tumbuhan dan hewan. Manusia kita tidak membahas ya. Apa itu tumbuhan? Itu ada dua ternyata. Oke, kelompok 1, 2, dan 3 dan 4. Tolong perhatikan. Nah, perhatikan dulu ya. Oke, perkembangbiakan ada dua pada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan itu ada secara generatif, vegetatif. Hewan juga begitu sama ya. Kalau vegetatif pada tumbuhan itu ada yang alami, ada yang buatan ya. Nah, itu dia. Perkembangbiakan generatif melibatkan induk jantan dan induk betina ya. Sama. Tadi draft kan? Ada tadi kan? Di internet ada informasinya? Ada. Di buku tematik ada? Informasinya tentang perkembangbiakan secara generatif ada? Di bahan ajar ada? Ada ya? Kalau di buku tematik itu halaman 65 ada bacaan ya. Kalau di bahan ajar jelas ya. Di situ ada contohnya ya, pengertiannya. Nah ini dia perkembangbiakan yang vegetatif. Nah, tanpa melibatkan induk jantan dan betina alias tidak kawin. Oke, lanjutkan. Nah, perkembangbiakan hewan itu sama halnya dengan tumbuhan juga ya. Perkembangbiakan hewan juga dapat terjadi secara generatif dan vegetatif. Oke, hewan ya, ingat ya. Oke, perhatikan matanya ya. Oke, kalau Bapak bilang tepuk 1 kali ya, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 semuanya. Tepuk masyarakat, tepuk turunan.
juga dapat terjadi secara alternatif maupun vegetatif. Nah ini ada video nih ya, coba kita dengarkan videonya nih ya. Ada nyangkut teman videonya ya, kita bisa berjalan. Ini adalah video perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Viva ya. Karena lambat kita dulu ya. Ini agak lambat memang. Kita di sini langsung aja. Nah, sini aja. Oke. Nah, bukan. Nah, ini sekarang ketika videonya ada di komen. Kita akan secara generatif. Perkembangbiakan generatif terjadi dengan adanya kolaborasi sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Zigot ya, menghasilkan zigot, kemudian berkembang menjadi embrio. Lalu dibuatkanlah sebagai ovipa, vivipa dan ovoviva. Nah, ya. Kemudian bertelur. Apa itu bertelur ya? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Disebut dengan apa? Ovipa. Contohnya unggas ya, unggas. Nah, terus hewan ovipar. Ya, ini ya. Embrio hewan ovipar dilindungi oleh cangkang telur. Ada cangkang. Ya. Ini melahirkan. Itu ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut juga dengan apa? Ovipar. Apa ciri-cirinya? Ada daun telinga pintar, ya. Oke. Ada daun telinga ya. Terus ada satu lagi, ovoviva. Ovoviva dengan apa? Dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya apa? Contohnya apa? Iya, pintar sekali ikan hiu ya. Ya, pari apa lagi? Ya, laut hiu yang jelas ya. Sama ular buah kalau nggak salah ya, ular buah pekuan ya, ada ular namanya ya, dia juga bisa ya. Itu cari ada di internet ya. Ular buah, boleh dengar ya. Oke, hiu kenapa kok bisa dibilang ovoviva ya Pak? Udahlah, bertelur tak capek dia. Udah melahirkan lagi. Nah ternyata ya dia itu sebetulnya telurnya ada di dalam ya, ada perutnya tuh ada telur ya, ada cangkang juga. Dikeluarin dia dengan cara melahirkan, tapi masih berupa telur. Tiba-tiba telurnya keluar kan? Keluar tuh, kan bisa di air banyak telurnya kan? Nah, baru siap ada tas, jadilah anak. Jadi dia melahirkan dulu, baru sudah makanya disebut dengan ovoviva ya. Jadi merangkak kan, double ya. Oke, untuk selanjutnya ya bahasa Indonesia, silakan buka buku tematik ya halaman 65 betul. Oke, coba baca kelompok berapa membaca? Ada yang membaca? Kelompok berapa? Kelompok A dari sini ya. Biar semuanya kebagian nih, ya. Nah, oke. Nah, siapa masih ingat? Ya, menemukan ide pokok. Ya, bagaimana ya cara menemukan ide pokok? Ya, bagaimana cara menemukan pokok? Bagaimana cara kita menentukan ya kalimat utama, apa langkah-langkahnya ya? Oke, baik ya anak-anak, dengarkan dulu. Oke, nah jaga suaranya dan terlibatnya. Oke, jadi ini kita sudah masuk bahasa Indonesia ya, dan bahasa Indonesia ini adalah pelajaran lanjutan ya, yaitu tentang menentukan ide pokok. Bagaimana ya ide pokok? Nah, oke, kita mungkin kemarin sudah kalian pahami juga ya. Nah, tapi untuk mencari tahu lagi, ya, untuk menggali lagi, ya seperti apa sih? Nah, kita kita lakukan dengan kegiatan literasi ya. Silakan dibaca kelompok 1 di halaman 65, yaitu disetujui dibaca dulu sampai habis ya. Oke. Ovoviva
Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada, contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Iya, pinter. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Oke. Terima kasih. Oke ya. Oke, selanjutnya baca nih, abang nih lah. Coba ya. Abang yang ganteng nih. Nah, baca bang. Ya, oke, biar abang nih ada aktif agak kegiatan sedikit ya bang. Baca bang, silakan bang. Ovovivipar. Ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada, contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak. Ular ya, ternyata ular bisa melahirkan dan bertelur. Ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Oke, kita harus mencari tahu nih ya. Nah, bisa dari internet juga, bisa dari pustaka ya, dan bisa juga dari bahan ajar atau buku tematik ya. Oke, untuk selanjutnya silakan ya buka LKPD kita ya. Tadi kita sudah membagi kelompok ya. Kelompoknya sama kayak tadi, kelompok tetap ya. Tidak dirubah, nanti kalau dirubah repot ya. Nah, tetap kelompok 1 Muti ya, kelompok 2 Sela, kelompok 3 Japi, kelompok 4 di Faiza ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk tugas bahasa Indonesia ya. Jadi tugasnya apa tadi? Membuat tabel ya. Nah, kita membuat informasi dalam bentuk tabel. Nah, ini dia mudah sekali. Ini kelompok 4 ini kalau biasa memang ya, langsung gercep ya. Gercep itu langsung cepat lah, cepat ya. Gercep banget nih. Ya, lihat nih. Nah, ada di sini tugas untuk bahasa Indonesia. Ayo menulis. Nah, ciri-ciri bahasa Indonesia adalah ayo menulis. Selain dari membaca, kegiatan literasi, ada juga kegiatan menulis ya. Kalau matematika namanya apa? Numerasi bentuk ya. Ini sekarang misalkan. Oke, di sini apa sih ceritanya? Hari ini kamu akan mendengarkan lagi nih dari guru membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya dan ide pokoknya. Nah, tadi sudah diwakili oleh siapa tadi? Dari baca ya tadi? Dengan baik sekali. Nah, sama kawan kita ya. Sudah bagus sekali bacanya. Nah, apa tugasnya? Silakan simaklah lagi dengan seksama teks yang dibacakan dan tadi kamu sudah simak kan? Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokoknya. Nah, dari yang sudah dibaca oleh teman-teman kita, kalian catat di paragraf 1 dan paragraf 2 apa ide pokoknya ya. Tadi dia membaca tentang ovovivipar. Nah, di sini adakah contohnya kan? Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada, contohnya adalah ular. Nah, biasanya ingat ya, angka-angkanya. Bagaimana sih cara menentukan ide pokok? Ya kan? Nah, biasanya itu ada di mana? Kalimat pertamanya ada di awal, pintar sekali ada di awal paragraf. Bisa juga ada di tengah dan di akhir. Oke. Bapak silakan sama kelompok, sama masing-masing kelompok ya untuk mencari ide pokok, mencatat ya dari paragraf ini. Ovovivipar. Dan silakan kalian di sini hanya disediakan 2 tabel ya. Paragraf 1 dan paragraf 2. Oke, diskusikan dengan kelompoknya ya. Nah, kira-kira paragraf 1 apa ya? Intinya ya, ide pokoknya 2 apa? Oke, silakan dikerjakan. Nanti maju lagi ke depan. Cepat siap ya, akan cepat ikan bagus. Makin cepat makin bagus. Nah, kalau siap kita cepat hilang. Kerjain ya, tabelnya. Yang tadi dibacakan teman-teman tadi. Nah, mana ide pokoknya? Nah, oke, ya. Nah, halaman 65. Nah, ini kan tadi dibaca halaman dulu. Nah,
cari ide pokoknya yang mana. Coba. Menurut kamu ini buktinya aku deh. Jadi sini kamu kan masuk nih. Nah, silakan. Nah, ini carilah ide pokoknya mana. Ya, kalau menurut kamu ini buktinya ini. Ini kalau kata kamu ini, satu lagi ya. Nah, dua lah cari. Kalau kedua, kamu dapat jadi ada dua titik pokok. Grafik produk ini bisa dikali dua kali intinya, ya. Nanti yang buat ini sama lagi ya. Nah, satu ini ini yang apa nih? Mungkin ini terus kali sempurna, mungkin itu, ya. Nah, yang penting intinya saja kalimat inti. Nanti bisa ada di atas atau di bawah. Nanti yang tengah-tengahnya sebagai penjelasan. Mungkin digabung deh, paragraf itu bisa digabung ya. Paragraf bisa dibuat. Jadi sekarang kita bisa pilih 3, 4. Oke, ini cuma tabel cuma 2 ya, berarti cepat nih. Berarti bisa maju ke depan nih. Ya pokoknya begitu ada yang maju. Untuk bahasa Indonesia Bapak hanya ambil 2 kelompok aja ya, yang maju ya. Jadi baru kita langsung tutup. Hari ini ya. Tanggal 6 nanti kita masuk lagi. Tanggal 2 sambung. Karena sambung nanti ada evaluasi. Jadi kita yang kalau menurut ada kami ya, kalau kalimat tanya ya kan, kita tanya semua. Sampai titik ingat ya, kalimat utama itu sampai titik ya. Oke, sampai titik. Bodoh lah nama nih. Oke, ada lagi kelompok yang tersusun. Kelompok yang tersusun namanya sudah cepat, luar biasa. Bapak hanya ambil 2 kelompok saja yang siap, yang lain nanti tetap diselesaikan ya. Ini mulai. Silakan perkenalkan diri dari kelompok mana, pelajaran apa? Pelajaran bahasa Indonesia. Oke, silakan. Pelajaran bahasa Indonesia ya. 1. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada, contohnya adalah ular. Oh, contoh ular. Oke, silakan. Paragraf 2 berarti. Berkembang biakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok berapa? 3. Oke. Dah? Oke, silakan. Kelompok 4. Maju ya. Silakan kelompok 4. Nah, silakan dibacakan hasilnya hari ini. Apakah hewan yang berkembang biak? Nah, perkenalkan dari kelompok mana? Saya dari kelompok. Saya perwakilan. Saya perwakilan kelompok 4 Akan membacakan tugas bahasa Indonesia. Iya, oke, good. Lanjut. Apakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus
melahirkan. Ada contohnya adalah ular, kadal, ikan, buri, dan bunglon. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Ovipar, contoh hiu, pari, kuda laut. Oke, good. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke ya. Karena semuanya tadi sudah maju presentasi ya. Berarti telah sampai bisa pada hari ini ya. Pelajaran kita ini tadi. Oke, silakan tepuk tugas. Tepuk 1. Tepuk 2. Nah, tadi semua kelompok sudah menampilkan ya kemampuannya yang luar biasa ya untuk mempresentasikan hasil kerja ya untuk tugas hari ini, yaitu pelajaran IPA dan apa? Bahasa Indonesia. Kita apa? Oke, Bapak akan evaluasi ini ya. Kita akan refleksikan. Nah, kalau dari kelompok 1. Kelompok 1 hari ini kita IPA belajar tentang apa tadi? Kelompok 1. Poin-poinnya apa tadi? Ya, pertama kan hewan secara secara ovipar. Apa lagi? Vivipar. Ya, apa? Ovipar. Lagi. Vivipar dan ovipar. Oke, kelompok 3. Apa itu ovipar? Apa itu ovipar? Ovipar Adalah perbudakan dengan cara bertelur. pintar sekali dengan cara bertelur. Kelompok 2. Kelompok 3. 2 ya, oke, pintar. Bapak yang ini ya. Kelompok 3. Perkembangbiakan secara vivipar. Oke, apa ciri-cirinya? Bagaimana cirinya? Oke, memiliki berapa derajat? Bisa memiliki daun telinga. Tubuh diliputi oleh rambutnya. Itu kan ciri-cirinya ya. Nah, dibandingkan dengan hewan yang lain ya, hewan yang dengan cara bertelur ya. Nah, itu beda cirinya ya. Oke, kelompok 3 luar biasa ya, sudah bisa menganalisis ya. Berarti tujuan kita tercapai, yaitu menganalisis cara perkembangbiakan hewan secara secara generatif, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya. Oke, berarti ini ya, kalau kita bisa membandingkan ya hewan dengan cara ovipar itu seperti apa ciri-cirinya ya, dan vivipar apa cirinya. Nah, kalau kita sudah bisa membandingkan, sudah bisa menjelaskan ya, sudah bisa memahami ya, memaparkan atau sudah bisa mempresentasikan ya tentang ciri-ciri hewan tadi, itu berarti kita sudah mampu menganalisis ya, mampu mencari tahu juga informasi yang sebenar. Oke, terakhir kelompok 4. Nah, ini gilirannya bahasa Indonesia nih ya. Bahasa Indonesia. Oke, tadi tentang apa kita ya? Bahasa Indonesia tentang menemukan ide pokok. Bagaimana langkah-langkahnya? Masih ingat? Yang pertama, Ada ketuk kelompok. membaca dengan teliti. Benar, kedua, tandai informasi penting. Dia berbeda dari WA. Bisa Pak? Nah, itu. Nah, membaca paragraf ada yang cermat ya. Pertama, oke ulangi. Pertama adalah membaca paragraf dulu ya dengan cermat. Kembali tadi ya. Yang kedua, mencari informasi penting. Yang ketiga, menemukan kalimat inti dari kalimat pertama ya, barulah ditemu ide pokoknya. Oke ya. Dengan sudah disimpulkan tadi ya tentang pelajaran IPA ya, tentang perkembangbiakan hewan secara generatif ya, baik itu ovipar, vivipar maupun ovovivipar, dan bahasa Indonesia tentang bagaimana cara menentukan ide pokok, dan seperti
kita melakukan kegiatan hari ini ya. Kegiatan kita semuanya sudah berjalan dengan lancar, baik, alhamdulillah ya. Semua kelompok ya sudah maksimal ya, sudah ada presentasi, sudah ada yang mencari bersama-sama, baik itu dari internet maupun dari buku tema ya, dan bahan ajar yang dibagikan sama Bapak ya. Oke, untuk keselamatan ya kita pulang ke rumah masing-masing meskipun hujan ya, suasananya setidaknya kita bisa sama-sama berdoa ya untuk keselamatan kita ya, kesehatan kita sama. Dan apa yang kita dapatkan hari ini bisa berlanjut untuk pelajaran berikutnya menjadi lebih mudah ya. Nah, nanti berikutnya kita akan menggali lagi, mendalami lagi tentang perkembangan hewan secara gratif ya, seperti apa gitu ya. Kita akan membuat laporan ya, evaluasi ya kegiatan kita tentang materi IPA dan bahasa Indonesia. Baik, kita tutup dengan membaca doa dipimpin oleh Agati ya. Baik, bilang aja siap gerak ya. Berdoa, maka kita membaca doa penutup ya untuk pelajaran ini. Jadi bersama bacanya sama. Cuma kamu yang mimpin aja. Oke, silakan. Siapa yang doa saya? Fajar. Haza. Siap, siapkan dulu. Siap, teman-teman. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.